Kekayaan alam Pangandaran bukan hanya daerah pesisirnya saja. Wilayah hutannya juga memiliki segudang potensi. Salah satunya ada di Kecamatan Cimerak, yang masih dikelilingi hutan dengan tebing-tebing tinggi. Nah, kali ini saya mau mengikuti sebagian aktivitas warga Desa Cimerak yang biasanya memanen madu hutan. Tapi kali ini nggak cuma madunya aja loh yang kita bisa manfaatkan. Kira-kira apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kang. Tebing dengan pepohonan lebat merupakan habitat yang tepat bagi lebah hutan atau masyarakat Sunda menyebutnya odeng. Makin lama makin ekstrim medannya. Saya kira bakalan naik ke atas atau landai-landai aja, nih kita turun ke bawah. Hati-hati, Kang. Mencari sarang odeng ini memang membutuhkan usaha ekstra karena lokasi sarangnya berada jauh dari ancaman predator alaminya, seperti beruang madu atau burung elang. Oh, ternyata semakin terjal trek kita. Ini benar-benar curam dan bebatuan semua. Setelah menuruni tebing dengan lereng yang cukup curam, akhirnya kami menemukan sarang odeng. Biasanya, odeng membuat sarang pada pohon atau tebing dengan ketinggian 20-30 meter. Tapi kali ini, kami beruntung karena menemukan sarang yang tidak terlalu tinggi. Kang, yang mana? Yang itu. Itu dia ya, terlihat besar sekali. Nah, setelah trekking yang lumayan ekstrim, kita sudah melihat lebah hutannya. Ini besar sekali loh, sarangnya bisa capai 1,5 meter ya, Kang ya. Dan ternyata umurnya baru 2 bulan. Jadi serang lebah ini ada musim-musim tertentu untuk tumbuh dalam 1 tahun, bisa 2 kali musimnya pada musim kemarau. Ini baru 2 bulan udah segede gini. Gimana kalau setengah tahun ya, Kang? Oke, Kang Yudi siap? Siap. Nanti Kang Yudi yang akan manjat. Saya sama Kang Ujang akan bersiap di bawah mengamankan dengan obor asap. Oke, Kang, ayo kita siap-siap. Jenis lebah hutan yang akan kami panen madunya kali ini adalah spesies Apis dorsata. Lebah madu raksasa ini memiliki sarang cenderung pipih yang melebar karena hanya terdiri dari 1 lapisan. Terkenal dengan agresivitas tinggi ketika merasa terancam. Oke, jadi persiapan ini safety paling utama ya untuk melindungi kita dari lebah-lebah. Kita harus pakai penutup kepala dengan jaring seperti ini. Ini obornya kita menggunakan mancung kelapa. Jadi mancung kelapa ini adalah pelepah dari pohon kelapa. Kenapa menggunakan ini? Karena dia akan lebih tahan lama dan asapnya akan semakin tebal. Makanya ntar gini aja, Kang. Oh, dibalik kayak gini. Kenapa, Kang? Biar banyak. Iya nih, kalau kita pakai gini asapnya cuma sedikit. Jadi kita harus begini pegangnya. Makin tebal. Aduh. Odeng tidak menyukai asap, sehingga otomatis akan terbang menghindar. Kang Yudi pun dapat dengan mudah menyapu sisa kerumunan odeng yang masih tinggal di sarang. Sarang yang berisi madu diambil dan diamankan ke dalam plastik agar tidak menetes. Oh, udah, Bang. Udah dapat. Oke. Ini Kang Ujang akan mengamankan sarang lebahnya. Wow, ternyata besar banget. Salah satu keistimewaan odeng adalah mereka akan membuat sarang baru lagi di tempat yang sama ketika sudah merasa tenang. Sarang odeng ini masih dapat tumbuh lagi hingga mencapai ukuran maksimal sebesar 2 meter. Ini dia sarangnya sebesar ini. Wah, ini berat loh. 3 kiloan kayaknya. Wah, bisa sekali. Oh, kita harus pindah ya, Kang ya? Iya nih, masih banyak juga lebah-lebah yang berterbangan, jadi kita amankan diri dulu. Ayo, Kang. Ini dia hasil pencarian sarang lebah hari ini. Besar sekali loh. Tapi madunya nggak begitu besar ya, Kang ya? Ini dia. Nah, karena sekarang ini masih musim penghujan, jadi biasanya kalau musim kemarau bisa lebih banyak lagi hasil madunya ya, Kang ya.
Tapi hari ini yang mau kita olah bukan madunya, melainkan larvanya di dalam sini nih. Selain mengambil madunya, warga Pangandaran juga biasa memanfaatkan sisa sarang odeng yang berisi larva lebah menjadi kuliner lezat. Oh, ini dia nih, larvanya di dalam kelihatan warna putih dari luar. Jadi caranya kita potong dulu kecil-kecil, kemudian ini atasnya juga dibuang atasnya, baru nanti kita tepak-tepak dia keluar sendiri. Ayo Kang, gimana caranya? Sarang odeng yang sudah tua dan berisi larva ditandai dengan warnanya yang gelap. Sementara sarang yang berwarna putih adalah sarang muda yang juga bisa ikut diolah. Ini kayu dibilang katanya bisa dimakan langsung kayak begini aja. Ini sedikit ekstrim ya, tapi saya harus coba. Ini ya. Kayak susu tapi kental banget, ada rasa amisnya gimana gitu, aftertaste-nya ada rasa amis-amisnya. Lolodeh Jolem Nyiruan atau tumisan sarang lebah yang dimakan dengan nasi hangat merupakan kuliner unik khas Pangandaran. Nah ini saya bantuin Bu Iis mau siapin bumbu karena kita mau bikin oseng-oseng, jadi bumbunya sederhana aja. Ayo Bu, kita siapkan. Odeng ya. Lolodeh ini menggunakan bumbu rempah sederhana dan cabai rawit sebagai penguat rasa pedas. Semua bahan ini dihaluskan lalu ditumis bersamaan dengan larva dan sarang odeng. Jadi ini langsung bumbu semua dimasukin sama larvanya ya. Tadi kan masih ada bongkahan-bongkahan lilin. Begitu kena panas langsung dia melebur, meleleh mungkin ya Bu. Ini udah hampir mau matang Ibu. Ibu lanjutin ya, saya mau lihat lemengnya dulu. Kang, gimana Kang? Udah matang? Ya, hampir matang, bentar lagi. Matang. Makin kesini asapnya luar biasa ya Kang. Ini karena akang-akang di sini lagi bikin lemeng. Jadi lemeng itu nasi yang dimasak di dalam bambu. Emang udah jadi ciri khas masyarakat di sini nih. Kalau masak nasi di dalam bambu kayak gini, lebih mantap ya Kang ya? Ya, Wah, lebih perjuangan nih di sini. Pedih ya Kang? Memasak nasi dengan menggunakan bambu atau lemang sudah menjadi kebiasaan warga Pangandaran saat makan bersama-sama. Cara tradisional seperti ini tidak memerlukan banyak peralatan dan hanya memanfaatkan alam sekitar. Ini dia lava dengan nasi lemeng. Coba kita tunjukkan dulu ya. Ini dia. Dari aromanya ini sudah menggoda sekali lah. Ayo kita coba aja, ayo Kang. Bu. Ya. Kenyal-kenyal. Jadi teksturnya nggak selembut yang tadi, dia lebih padat. Terus bumbunya meresap sampai ke dalam. Apalagi makannya pakai nasi lemang dan pakai pincuk seperti ini. Mantap sekali. Selain rasanya mantap, kuliner larva odeng ini memiliki kandungan protein yang tinggi. Bagi yang tidak kuat dengan protein tinggi, mengonsumsi larva lebah dapat menimbulkan efek alergi. Jadi, meskipun nikmat, harus bijak dalam mengonsumsinya. Wah, luar biasa sekali. Ternyata alam kita nih telah memberikan lebih ya. Lebah hutan yang kita susah-susah ambil, selain bisa dikonsumsi madunya, ternyata larvanya juga memberikan sumber protein yang nikmat ketika diolah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.